Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan ibadah IAMPT pada pagi hari ini. Baik, untuk adik-adik yang belum saat teduh, kakak persilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah PT kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Engkau telah memberikan hari yang sangat indah untuk kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah PT kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba sebagai liturgos dan vikaris sebagai pelayan firman. Berkati juga kakak-kakak pendamping ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelamatkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang yang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita menyanyikan lagu PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Selamanya
Teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah dan terutama kami masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mampu memahami dan terutama meresapi serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal ketiga ayat 1 hingga ayat ke-17. Yosua pasal ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam
pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman teruna yang baik hati dan murah senyum. Senang rasanya kakak masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Pada saat ini kita dihadapi dengan situasi yang sangat sulit di tengah-tengah kehidupan. Kita sebagai warga Indonesia, terutama warga plus 62 yang baik, kita harus tinggal di rumah. Kita harus beraktivitas di rumah. Bagi sebagian orang, hal ini adalah hal yang baik karena mungkin mereka mempunyai waktu, misalkan untuk belajar memasak, membersihkan rumah, atau juga quality time bersama keluarga mereka. Namun, bagi sebagian orang, hal ini juga merupakan suatu kendala di dalam kehidupan mereka. Karena mungkin ada orang-orang yang harus bekerja di luar seharusnya untuk mendapatkan penghasilan. Namun juga ada orang-orang yang memang bisa bekerja di rumah atau menghabiskan waktunya di rumah dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu membawa manfaat. Misalkan kita bermain game. Memang main game sangat menyenangkan. Siapa yang tidak senang main game? Kakak pun senang main game. Tapi percaya atau tidak, hal yang paling sulit ketika kita di rumah bukan karena menghabiskan waktunya, tetapi karena kebosanan yang melanda. Percaya juga adik-adik, ketika main game, ada satu titik di mana kita pun merasa bosan sama game itu. Sehingga kita pun bertanya-tanya bagaimana menghabiskan waktu yang ada di dalam kehidupan ini, terutama ketika kita harus berada di dalam rumah. Teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kembali pada pembacaan tentang cerita di kitab Yosua bagaimana orang Israel berjalan masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman yang Tuhan kasihi, tentunya teman-teman teruna kakak harap masih mengingat bahwa tanah Kanaan itu adalah milik orang Israel. Tuhan sudah memberikan lampu hijau kepada mereka untuk memiliki tanah Kanaan. Namun, ada permasalahan di situ bahwa tanah Kanaan tersebut didiami oleh orang-orang penduduk asli tanah Kanaan. Penduduk asli tanah Kanaan itu bukan penduduk asli yang bisa dianggap enteng. Bahkan kalau dikatakan di cerita-cerita Alkitab di pasal-pasal sebelumnya, mereka itu adalah orang-orang yang kuat perkasa dan kota-kotanya itu kokoh. Secara logika kita berpikir bahwa kota yang kuat, kota yang kokoh tentunya akan menyulitkan orang untuk merebut tanah tersebut. Dan itu pun juga yang dirasakan oleh orang Israel ketika mereka harus melihat dan menyaksikan bagaimana penduduk tanah Kanaan itu bukan penduduk yang dibilang bahasa sederhananya itu gampangan untuk dilawan. Kakak juga harap bahwa teman-teman teruna masih mengingat bahwa orang Israel ini bukan suatu bangsa yang mempunyai peradaban yang sangat maju pada waktu itu, terutama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mengapa? Jika di dunia Timur Tengah kuno pada waktu itu ada banyak sekali peradaban-peradaban yang sangat maju. Istilahnya kalau untuk menguasai teknologi sudah paten, sudah baik. Salah satunya adalah bangsa Mesir. Namun bangsa Israel bukan bangsa Mesir. Justru bangsa Israel adalah
bisa dikatakan pelayan dari bangsa Mesir. Hal itulah yang melanda bangsa Israel ketika bangsa Israel berpikir, kami bangsa yang belum menguasai teknologi, lawan kami itu sangat berat, lawan kami itu punya kota yang kokoh, dan orang mereka itu sangat kuat dan terlatih. Sehingga menjadi lumrah ketika mereka berpikir, mampukah kami untuk menaklukkan tanah Kanaan? Mampukah kami untuk mengusir bangsa Kanaan sehingga kami bisa mengklaim tanah yang diberikan Tuhan kepada kami? Namun adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan, beban yang paling berat itu tidak hanya dirasakan oleh bangsa Israel, tetapi juga pemimpin mereka, yaitu Yosua. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu untuk memenangkan pertempuran, mampu membawa pasukan yang ada di dalam genggamannya, di dalam komandonya untuk memerangi dan menaklukkan musuhnya. Bisa dibayangkan betapa berat bebannya Yosua ketika harus menghadapi tantangan seperti itu. Jika kita membuka di kitab Yosua sebelumnya, kita pernah mendengar tentang perintah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sehingga itulah perintah Tuhan, sehingga Yosua bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Namun kecemasan dan kekhawatiran Yosua itu adalah hal yang lumrah di dalam kehidupan. Karena apa? Yosua pun pasti akan bertanya, akankah Tuhan menyertai diriku sama seperti Tuhan menyertai Musa di dalam kehidupannya? Akankah Tuhan menuntun langkahku sebagai seorang pemimpin yang baik sama seperti Tuhan menuntun langkah Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tentunya itulah yang ada dalam benak Yosua. Namun sejarah di dunia membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin besar di dunia itu juga mengasah diri mereka untuk memimpin pasukan yang ada di dalam komando mereka agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin adik-adik dan teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan pernah mendengar Alexander Agung. Alexander Agung itu adalah suatu nama yang sangat dikenal. Dia adalah seorang raja Makedonia. Dia adalah murid Aristoteles secara langsung. Alexander Agung mendapat pengajaran secara langsung dari Aristoteles. Artinya apa? Alexander Agung mengasah dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik kelak nanti. Lalu bagaimana Yosua? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kakak harap bahwa teman-teman tidak lupa bahwa Yosua itu juga pernah melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Musa, karena Yosua bisa dikatakan adalah penolong Musa ketika Musa membutuhkan, atau asistennya. Tentunya Yosua pun sudah melihat bagaimana tangan Tuhan menolong Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua juga sudah mengenal pasti Tuhan semesta alam yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ada harapan juga, dan melalui hal tersebut juga Yosua belajar dan mengasah dirinya bagaimana ketika Tuhan sudah memilih orang dan menentukan orang tersebut memimpin suatu bangsa, maka pasti Tuhan akan menyertainya. Itulah yang Yosua yakin dan Yosua belajar dari kehidupan Musa, dan akhirnya Tuhan pun menegaskan kembali bahwa kita bisa melihat
Di ayat ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Itulah kata Tuhan kepada Yosua, janji Tuhan kepada Yosua, bahwa Tuhan akan menyertai dirinya di dalam kehidupannya, terutama ketika Yosua memimpin orang Israel. Teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah pemimpin dan calon pemimpin di dalam kehidupan. Mengapa kakak berkata seperti itu? Kita pemimpin, artinya kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita calon pemimpin, artinya kita di masa mendatang akan memimpin orang lain. Minimal ketika kita menjadi seorang pemimpin bagi keluarga kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin bagi anak-anak kita, ketika kita mungkin dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di pekerjaan kita, bahkan lebih besar lagi ketika Tuhan mempercayakan kita menjadi seorang pemimpin untuk melayani di gerejanya. Namun setiap seorang pemimpin dan calon pemimpin harus mengasah diri mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk tetap bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Harus memfokuskan diri ke masa depan sehingga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Oleh karena itu, mari isi waktu kita itu tidak hanya dengan kesenangan-kesenangan di duniawi saja, tapi mari kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita ada waktu di rumah, misalkan untuk belajar. Belajar pun tidak harus belajar buku. Kita bisa belajar memasak, kalaupun kita mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang chef. Kita bisa belajar hal yang lainnya yang sebenarnya itu berguna, dan mungkin kita dari hal tersebut kita bisa mendapatkan keyakinan dalam diri, oh ternyata aku punya bakat di bidang ini. Sehingga kita mampu mengenal lebih dalam lagi diri kita, dan quality leader yang ada dalam diri kita itu terpancar. Terutama jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana? Tentunya tidak jauh-jauh adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya dan memikirkan apa pesannya di dalam kehidupan ini. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ketika kita setia membaca firman Tuhan, ketika kita setia berdoa dan mendekatkan diri bersama dengan Tuhan, maka yakinlah sama seperti Tuhan menyertai Yosua, sama seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan pasti akan menyertai kalian. Ingin hidup yang diberkati oleh Tuhan, ingin menjadi seorang pemimpin seperti Yosua, maka mengasahlah diri kita, diri kalian dengan baik, dan dekatkanlah hidup kepada Tuhan dengan bergaul karib, membaca firman-Nya, dan berdoa. Sehingga apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, apa yang menjadi fokus dan cita-cita kita ke depannya, itu dapat tercapai karena kita telah mengasah diri kita, karena kita juga bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengaruniakan kita kemampuan dan quality leader. Karena bersama Tuhan pasti kita bisa. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang kami tidak terduga di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ucap syukur dan kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami, di sepanjang langkah kehidupan kami Tuhan. Terutama ketika kami mempunyai cita-cita dan harapan di masa depan untuk menjadi seorang pemimpin bagi kehidupan kami, dan terutama jika Tuhan mempercayakan kami sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini, terutama di masyarakat yang banyak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga ingin bergaul karib dengan Tuhan. Kami juga ingin untuk mempunyai hubungan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Karuniakanlah kepada kami Tuhan kesehatan, kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga kami, anak-anak-Mu Tuhan, teman-teman teruna yang terkasih, bisa mempergunakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami Tuhan, dengan baik, mengasah diri kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dan terutama bisa bergaul lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, terutama yang di Indonesia. Tuhan berkati yang ada di pedalaman-pedalaman maupun yang di perkotaan. Berkati para gembala, para pendeta, dan terutama jemaat-Mu Immanuel WR Supratman Tuhan. Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan. Pendeta Yance Tonapa bersama keluarga, Pendeta Yusuf Masih bersama keluarga, Pendeta David Deu bersama keluarga, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati pegawai gereja, koster, penjaga malam, pianis, organis, tim multimedia, unit-unit misioner, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di Immanuel WR Supratman. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama keluarga mereka, dan Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk para pejuang COVID-19 yang selalu berusaha menuntaskan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua Tuhan, memberikan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, terutama semangat Tuhan, sehingga tim medis Tuhan yang selalu berada di depan untuk menanggulangi COVID-19 ini selalu merasa bahwa mereka tetap ada yang mendukung, dan selalu mereka merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terutama Tuhan juga memberkati kami Tuhan dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami pun bisa tetap menjaga kesehatan kami dengan baik Tuhan, sehingga kami juga tidak terkena COVID-19. Tuhan memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami dan seluruh tumpah darah negara kami Tuhan, sehingga kami bersama pemerintah kami dan seluruh bangsa Indonesia selalu bersinergi untuk memajukan bangsa negara kami Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, baik yang orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah tubuh maupun orang-orang yang stres karena perekonomian dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati untuk jemaat-Mu Tuhan, teman-teman teruna yang mungkin berulang tahun selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama orang tua mereka Tuhan, dan seluruh keluarga mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami telah memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini dan berkati juga tangan-tangan yang telah memberikannya. Berkati juga PHM dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar berguna bagi muka bumi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Untuk warta PT-nya, ibadah PT dilaksanakan pada jam 9 pagi. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat beribadah bersama. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu PKJ 185, Tuhan Mengutus Kita ke Dalam Dunia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan. Sama seperti yang adik-adik telah dengar. Dan jangan lupa bergaul erat bersama Tuhan. Sehingga kita di masa depan akan menjadi pemimpin yang diberkati oleh-Nya. Mari kita berdoa untuk memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah selesai untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Dan kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta Yesus Putranya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.